ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Sejumlah kasus kekerasan anak hingga kasus anak putus sekolah masih saja terus terjadi hingga saat ini. Data terakhir dari tahun 2022 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 21.241 anak Indonesia jadi korban kekerasan. Kami akan tampilkan datanya untuk Anda. Ya. Ini merupakan data dari Kementerian P3A di mana diambil dari tahun 2022 sampai 2023 yang merupakan data dari anak korban kekerasan tertinggi di Indonesia. Kita masih melihat yang paling tinggi terjadi di Kepulauan Riau dengan 935 kasus. Kemudian juga kalau kita lihat DKI Jakarta juga angkanya masih cukup tinggi meskipun berada di pusat ibu kota begitu ya. 635, Jabar 745, kemudian Papua Barat 576 dan juga ada Sulawesi Tenggara di 463. Ini merupakan 5 wilayah, 5 provinsi dengan kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia. Masih kita sayangkan. Next, kita akan melihat ini merupakan data dari anak masih dari data yang sama di provinsi lainnya. Kita melihat meskipun angkanya terbilang kecil, namun tentunya masih kita sayangkan bahwa di banyak provinsi masih saja terjadi. Di Bali masih ada 57, kemudian di Sulawesi Utara juga ada 57 kasus, Sumatera Barat 37 kasus, Sulawesi Selatan 27 kasus, sementara di Kalimantan Utara ada 63 kasus. Kita akan melihat data selanjutnya. Ya, berdasarkan klasifikasi jenisnya, ternyata angka yang tertinggi ini adalah dari kasus kekerasan, di mana 958 anak menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian juga 4.162 anak menjadi korban kekerasan psikis, 3.746 anak menjadi korban kekerasan fisik, pemirsa, kemudian juga 1.269 anak menjadi korban penelantaran. Masih cukup tinggi. Ini kita sayangkan sekali di angka 9.588 anak menjadi korban kekerasan seksual. 1 tahun saja ya, pemirsa. Ya, selanjutnya kita masih akan melihat ini merupakan diklasifikasikan jenisnya dari kekerasan anak itu. Masih ada 219 anak menjadi korban dari TPPO, tindak pidana perdagangan orang, kemudian 216 anak menjadi korban eksploitasi, dan 2041 anak menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk lainnya. Kita akan melihat data selanjutnya. Sementara di sisi lain, angka putus sekolah di kalangan anak juga masih terbilang tinggi. Begitu meskipun kita lihat pemerintah memang gencar ya mengeluarkan begitu bantuan dana maupun sekolah gratis di berbagai wilayah di Indonesia begitu. Tapi kalau kita lihat bahwa angka putus sekolahnya masih saja tinggi. Yang tertinggi adalah di tingkat SMK. Kalau di tahun 2016 ini ada 72.744. Angkanya naik sayangnya di tahun 2017 menjadi 73.388. Begitu juga dengan di tingkat lainnya SD, SMP, SMA ini juga cenderung naik. Namun memang kalau di tingkat SMA kita melihat ada sedikit penurunan di tahun 2016 ke 2017 dari 36.000 menjadi 31.000. Kita akan melihat data selanjutnya. Ya, ini juga masih dari data yang sama. Kita melihat di tahun 2018 dan juga 2019 ada peningkatan, cukup disayangkan. Dari 2018 ke 2019 kita melihat di tingkat SD ada peningkatan yang cukup signifikan. 33.268 anak yang putus sekolah di tingkat SD menjadi 59.443. Artinya angkanya cukup signifikan dari anak di tingkat SD yang putus sekolah. Begitu kemudian juga ada kenaikan juga di SMP, SMK, dan juga di SMA. Kita akan melihat data selanjutnya, mirsa. Ini di tahun-tahun selanjutnya, di tahun 2020 dan juga 2021. Kalau kita lihat di angka sebelumnya hampir 55 ribuan, sekarang di tingkat SD cenderung turun 2020, 2021. Kita melihat angkanya turun tapi masih cukup tinggi tentunya. Ada 38.176 anak
yang harus putus sekolah, bahkan di tingkat SD saja. Begitu. Kita melihat juga bahwa di tingkat SMP angkanya naik, kemudian juga di tingkat SMK ini juga ada penurunan cukup kecil 1.000 anak begitu. Kemudian juga di tingkat SMA juga cenderung menurun di 10.000 anak pada tahun 2021.